Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Kristina Yuningsih, NIM 5 dari kelompok 3 MSD. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ahmad Alvan Anwaruddin, NIM 1803211000008. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Adihan Faizatul Ilma dengan NIM 190321100043 dari kelas MSDMA. Saya Fajar Hidayat, NIM 1903121000052. Sini saya akan menjelaskan tentang seleksi calon tenaga kerja. Pengertian dan tujuan. Seleksi merupakan serangkaian kegiatan yang dilaksanakan untuk memutuskan apakah seorang pelamar diterima atau ditolak dalam suatu instansi tertentu setelah menjalani serangkaian tes yang dilaksanakan. Dapat dijelaskan dengan beberapa kualifikasi dasar, yaitu yang pertama, seleksi berpedoman pada analisis jabatan dalam deskripsi jabatan dan spesifikasi jabatan yang merupakan hasil dari analisis jabatan. Tercantum rincian dan tugas tanggung jawab serta kriteria yang harus dipenuhi pelamar. Yang kedua, seleksi harus efektif dan efisien. Proses seleksi harus dilaksanakan tepat sesuai dengan alokasi dana, waktu dan rencana yang telah ditetapkan. Yang ketiga, seleksi berpedoman pada perencanaan sumber daya manusia. Dalam perencanaan kebutuhan sumber daya manusia tertuang beberapa jumlah sumber daya manusia yang diperlukan untuk mengisi lowongan pekerjaan yang tersedia. Yang keempat, seleksi harus memperhatikan peraturan dan ketentuan yang berlaku. Dalam melaksanakan seleksi harus memperhatikan peraturan. Yang kelima, harus dilaksanakan objektif dan jujur. Objektif dan kejujuran pelaksanaan seleksi menjadi ketentuan harapan bagi para pelamar, karena dengan cara demikian kepuasan dan keberhasilan dalam seleksi akan dirasakan dengan penuh kebanggaan. Selanjutnya ada tujuan seleksi. Seleksi penerimaan karyawan baru bertujuan untuk mendapatkan penjelasan. Yang pertama, karyawan yang qualified dan potensial. Yang kedua, karyawan yang jujur dan disiplin. Yang ketiga, karyawan yang cakap dengan penentuan yang tepat. Yang keempat, karyawan yang terampil dan bergairah bekerja. Yang kelima, karyawan yang dinamis dan kreatif. Yang keenam, karyawan yang inovatif dan bertanggung jawab sepenuhnya. Yang ketujuh, karyawan yang loyal dan berdedikasi tinggi. Yang kedelapan, karyawan yang mudah dikembangkan pada masa depan. Yang kesembilan, karyawan yang dapat bekerja secara mandiri. Yang terakhir adalah karyawan yang punya perilaku dan budaya malu. Prinsip dalam seleksi calon tenaga kerja yaitu right mind in the right job dapat dijelaskan dengan beberapa kualifikasi dasar berikut, yaitu 1. Seleksi berpedoman pada analisis jabatan. Dalam deskripsi jabatan dan spesifikasi jabatan yang merupakan hasil dari analisis jabatan, tercantum rincian dan tugas tanggung jawab serta kriteria yang harus dipenuhi oleh pelamar. Oleh karena itu, deskripsi dan spesifikasi jabatan harus dijadikan pedoman dalam seleksi SDM agar efektivitas pelaksanaan seleksi dapat dijamin keberhasilannya. Yang kedua, seleksi harus efektif dan efisien. Proses seleksi harus dilaksanakan tepat sesuai dengan alokasi dana, waktu, dan rencana yang telah ditetapkan. Efisiensi adalah pelaksanaan seleksi memerlukan biaya yang sesuai dengan anggaran yang tersedia, tetapi dapat memilih SDM yang tepat. Yang ketiga, seleksi berpedoman pada perencanaan SDM. Dalam perencanaan kebutuhan jumlah SDM tertuang beberapa jumlah SDM yang diperlukan untuk mengisi lowongan pekerjaan yang tersedia. Seleksi mengacu pada banyaknya SDM yang dibutuhkan tidak terpenuhi oleh calon tenaga kerja, maka seleksi ulang bisa dilaksanakan untuk periode berikutnya sehingga mendapatkan SDM yang tepat.
Yang keempat, seleksi harus memperhatikan peraturan dan ketentuan. Yang berlaku dalam pelaksanaan seleksi harus memperhatikan peraturan. Dalam melaksanakan seleksi harus memperhatikan peraturan dan ketentuan yang berlaku. Misal, ketentuan dalam melarang untuk memperkerjakan tenaga kerja di bawah umur atau tenaga kerja anak-anak. Seleksi juga memperhatikan etika dan norma agama dengan menyesuaikan pada kondisi adat istiadat setempat. Yang kelima, seleksi harus dilaksanakan objektif dan jujur. Objektivitas dan kejujuran pelaksanaan seleksi menjadi tumpuan harapan bagi para pelamar karena dengan cara demikian, kepuasan dan keberhasilan dalam seleksi akan dirasakan dengan penuh kebanggaan. Para penyeleksi harus berlaku objektif yang menekankan pertimbangan rasional dibandingkan perasaan dan menghitung-hitung uang sogokan atau suap demi memperkaya diri pribadi dengan mengorbankan profesi jabatan. Yang berikutnya, menurut M. Manularang 2011, beberapa kualifikasi yang menjadi dasar atau elemen yang menjadi dasar dalam proses seleksi adalah sebagai berikut. Yang pertama, keahlian. Dasar keahlian merupakan salah satu indikator untuk menjadi acuan dalam seleksi. Yang kedua, pengalaman. Pengalaman cukup penting diperhatikan dalam proses seleksi. Perusahaan akan lebih cenderung untuk mencari calon tenaga kerja yang sudah berpengalaman dibanding calon tenaga kerja yang baru lulus sekolah. Yang ketiga, umur mendapat perhatian khusus dalam proses seleksi karena umur mempengaruhi kondisi fisik dan mental tenaga kerja, kemampuan, dan tanggung jawab. Yang keempat, jenis kelamin menjadi pertimbangan khusus dalam proses seleksi terutama pada sifat pekerjaan tertentu, waktu kerja, dan peraturan pemerintah. Yang berikutnya, pendidikan pelatihan yang dialami oleh pelamar akan menentukan hasil seleksi. Pendidikan meliputi pendidikan formal dan informal. Yang berikutnya, keadaan fisik. Keadaan fisik seorang pelamar akan menentukan hasil seleksi. Perusahaan senantiasa mengutamakan tenaga kerja yang sehat jasmani dan rohani dengan postur tubuh yang cukup baik. Kemudian, tampang. Tampang adalah keseluruhan penampilan dan kerapian seseorang yang tampak dari luar. Pada umumnya, tampang merupakan kualifikasi tambahan tetapi amat penting untuk mempertimbangkan dalam proses seleksi. Kemudian bakat, yaitu pembawaan yang mudah untuk dikembangkan, cepat menangkap dan mengerti. Bakat yang diperlukan dalam proses seleksi adalah bakat nyata yang betul-betul bisa dikembangkan dengan menonjol. Kemudian temperamen, yaitu pembawaan seseorang yang tidak dapat dipengaruhi oleh pendidikan dan lingkungan, dapat berhubungan langsung dengan sifat emosi. Yang terakhir, karakter. Karakter seseorang bisa diubah melalui pendidikan dan lingkungan. Dengan demikian, dalam proses seleksi, karakter sangat penting dipertimbangkan untuk memperoleh calon tenaga kerja yang berkualitas tinggi. Saya akan menjelaskan materi tentang faktor-faktor seleksi yang meliputi umur, jenis kelamin, kesehatan, dan tubuh. Umur yang dimaksud di sini pekerja muda dan lanjut usia. Pekerja muda dan lanjut usia memiliki karakteristik yang berbeda. Pekerja muda lebih cenderung kurang disiplin dan tanggung jawab, sedangkan pekerja lanjut usia lebih disiplin dan bertanggung jawab. Namun mereka memiliki perbedaan yang dapat terlihat. Pekerja muda lebih cenderung produktif, namun pekerja lanjut usia lebih cenderung kurang produktif. Jenis kelamin. Yang dimaksud dengan jenis kelamin di sini, pekerja laki-laki dan perempuan memiliki kecenderungan yang berbeda. Pekerja laki-laki lebih cenderung ke
pekerjaan yang lebih berat dibanding pekerjaan perempuan. Yang dimaksud berat di sini adalah pekerjaan fisik. Kesehatan, yang dimaksud kesehatan di sini, seorang pekerja atau karyawan tidak memiliki penyakit yang menular yang dapat ditularkan kepada pekerja lain. Tubuh yang dimaksud di sini, di setiap bidang pekerjaan memiliki kriteria tersendiri, seperti seorang pramugari dan seorang model harus memiliki tubuh yang proporsional. Dan proses seleksi yang meliputi penerimaan pendahuluan, tes penerimaan, wawancara seleksi, pemeriksaan referensi, evaluasi media, yang terakhir adalah penerimaan. Yang dimaksud dengan penerimaan pendahuluan di sini adalah tahap dilakukannya seleksi lamaran yang masuk. Lamaran yang tidak memenuhi syarat akan gugur, sedangkan lamaran yang memenuhi syarat akan lanjut ke tahap berikutnya. Tes penerimaan bertujuan untuk mendapatkan informasi yang objektif mengenai pelamar. Tes tersebut menilai perpaduan kemampuan, pengalaman, kepribadian, prestasi, dan kesesuaian keinginan jabatan si pelamar. Wawancara seleksi adalah percakapan formal dan intens yang dilakukan perusahaan untuk memutuskan diterima atau tidaknya seorang pelamar. Wawancara memiliki tingkat fleksibilitas tinggi karena dapat diterapkan pada tingkat manajerial ataupun operasional. Pemeriksaan referensi, hal ini dilakukan dengan beberapa tahap, diantaranya Untuk materi selanjutnya yaitu tentang keterbatasan, di mana seleksi calon tenaga kerja juga terdapat suatu keterbatasan. Yang pertama dilihat dari tolak ukur, yaitu kesulitan untuk menentukan standar yang akan digunakan untuk mengukur kualifikasi seleksi secara objektif, misalnya kejujuran si pelamar, kesetiaan si pelamar terhadap perusahaan, dan lain sebagainya. Yang kedua dilihat dari si penyeleksi, di mana si penyeleksi ini kesulitan untuk mendapatkan, maksud saya perusahaan sulit untuk mendapatkan penyeleksi yang jujur, yang tepat, dan juga objektif penilaiannya. Yaitu dari si pelamar itu sendiri, di mana perusahaan juga kesulitan untuk mendapatkan jawaban yang jujur dari pelamar. Mereka selalu berusaha memberikan jawaban mengenai hal-hal yang baik-baik saja tentang dirinya, ya pastilah, sedangkan yang negatif akan mereka sembunyikan demi untuk masuk ke perusahaan tersebut.